Dan pemirsa, jelang keberangkatan tim misi kemanusiaan dunia yang tergabung dalam Freedom Flotilla Coalition menembus Gaza terus berdatangan, termasuk tim kemanusiaan dari Indonesia. Dan mereka akan membawa bantuan dunia menembus Gaza lewat jalur laut. Dan bagaimana persiapan kapan tim FFC ini akan diberangkatkan? Kita bergabung dengan rekan Desi Fitriani dari Istanbul, Turki. Desi, selamat siang waktu Indonesia. Jadi informasinya terus bertambah yang mau bergabung dengan kegiatan ini. Dari mana saja negara yang sudah confirm? Ya, memang untuk misi kemanusiaan Freedom Flotilla dunia dan solidaritas dunia terhadap Gaza terus bertambah. Kalau 4 hari yang lalu baru 33 negara, diperkirakan sekarang sudah hampir 40 negara. Dan jumlah ini terus berdatangan sampai nanti untuk pemberangkatan pada tanggal 21 nanti. Dan beberapa negara yang sudah ada di sini sejak tanggal 8 April lalu adalah Amerika, Australia, Argentina, dan juga Spanyol, New Zealand, bahkan Afrika Selatan. Dengan keseluruhan dari warga negara asing atau dari dunia sudah hadir di sini adalah 300 orang. Sementara dari Turki sendiri diperkirakan jumlahnya sekitar 700 atau 800 orang. Sebenarnya yang mendaftar untuk misi kemanusiaan Freedom Flotilla ini ada lebih dari 13.000 orang, tetapi karena kondisi dan ataupun kelengkapan dan kapal atau ya yang tersedia akhirnya dibatasi sekitar 1.200 sampai 1.500 orang saja. Itu pun setelah bergabung dengan 3 kapal lainnya. Nah, dari Turki ini akan diberangkatkan dengan 2 kapal penumpang, Akdeniz dengan kapasitas 1.000 orang dan juga Anadolu dengan 200 orang serta kapal Findan itu membawa kargo 5.500. Sementara nanti di Laut Mediterania akan bergabung kapal dari Italia dan Spanyol dan akan bersama-sama untuk dari Turki ini atau dari Mediterania menuju ke Laut Gaza. Perjalanan hanya sekitar 15 jam, tetapi karena kondisi yang kita sudah tahu bahwa memang untuk misi kemanusiaan melalui jalur laut memang banyak hambatan karena memang sampai saat ini sudah mendapat informasi bahwa kapal dari Israel sudah berjaga-jaga di Laut Mediterania, begitu juga dengan kapal sekutunya dari Amerika dan Inggris berada di kawasan Mediterania. Dan mereka yang hadir ataupun mereka yang akan ikut tetap akan melaksanakan aksinya ataupun misi kemanusiaan, mengantar kemanusiaan serta membuka blokade Gaza. Dan dari itu ada 6 orang tim Indonesia, 4 dari NGO dan 2 dari wartawan, 1 dari Metro TV sendiri akan ikut dalam misi kemanusiaan ini, serta dari wartawan Mina Group yang juga dari Akso Group. Dan saat ini sudah bersama saya dari Nur Hadis, mungkin bisa sedikit mendekat, mungkin sebagai seorang wartawan dan juga dari NGO Akso ya. Kenapa ikut dalam aksi misi kemanusiaan ini? Ya, sebagai seorang aktivis juga seorang jurnalis tentu masalah Palestina ini juga menjadi masalah kita. Jadi kepedulian kita terhadap Palestina, kepedulian kita terhadap Gaza utamanya yang hingga saat ini masih terus dibombardir oleh Israel, itu tentu kita punya kewajiban yang sama. Maka kami terpanggil untuk ikut dalam misi ini. Ini kan sudah beberapa kali bahwa misi kemanusiaan jalur laut ke Gaza itu selalu dihadang di Laut Mediterania. Bahkan ada korban jiwa pada tahun 2010. Tidak takut atau memang bagaimana mentalnya? Apalagi dengan kemarin drone dari Iran. Ya, konsekuensi itu pasti ada ya di setiap misi-misi kemanusiaan. Beberapa kali misi kemanusiaan yang kami ikuti memang konsekuensi seperti itu ada. Tapi Bismillah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita dan target kita, karena ini misi damai, target kita adalah kita bisa mencapai Gaza, bisa masuk ke Gaza, menyalurkan bantuan, kemudian membuka blokade Gaza dengan cara yang damai. Gitu. Nah, apabila nanti bisa menembus Gaza, apakah akan tetap tinggal di Gaza atau akan kembali dengan tim? Ya, sampai sejauh ini tugas kami adalah bagaimana menyelesaikan misi ini sampai selesai. Nanti kami akan lihat apakah nanti kemudian akan stay di sana atau kemudian nanti akan kembali. Tapi untuk awal ini tugas kami adalah bagaimana mengikuti misi ini sampai selesai sesuai dengan arahan panitia seperti apa gitu. Koordinasi dengan tim kemanusiaan dunia lainnya dari Amerika, Spanyol sampai sejauh ini Indonesia? Ya, setiap malam kami terus berkoordinasi dengan teman-teman dari NGO, dari LSM lain di seluruh dunia. Jadi terus persiapan ya. Melakukan persiapan termasuk berkenalan dengan aktivis-aktivis luar biasa dari berbagai belahan dunia. Jadi terus kita lakukan insya Allah supaya nanti di kapal kita bisa lebih dekat lagi dengan
relawan-relawan aktivis-aktivis lain. Makasih. Dan Anggi dan juga Valen bahwa memang persiapan terus dilakukan saat ini setelah melakukan loading 5.500 bantuan kemanusiaan di kapal Vincent, Vindan maksud kami, dan juga memang misi ini adalah misi kemanusiaan solidaritas dari seluruh dunia dari perwakilan 50 negara dengan 1.500 orang, dan ini tidak membawa senjata, hanya membawa bahkan makanan dan minuman serta alat kesehatan. Demikian Anggi dan Valen. Baik, Desi, satu lagi bahwa kapan rencananya akan diberangkatkan dan kemudian apa yang fokus untuk dibawa untuk misi kemanusiaan ini dalam hal bantuannya ya? Ya, memang jadwal keberangkatan sempat ditunda dari tanggal 13 kemarin ke tanggal 21. Tetapi memang sampai sejauh ini tetap tanggal 21. Cuma memang karena memang kondisi di Laut Mediterania dengan adanya beberapa kapal dari Israel dan juga Amerika serta Inggris berjaga-jaga di sana, kemungkinan akan ada, kita tidak tahu. Tapi sampai sejauh ini panitia dari IHH sendiri itu adalah lembaga kemanusiaan terbesar di Turki dan juga 12 negara sebagai penyelenggara, Amerika, Spanyol, Malaysia dan ini dari Turki itu tetap melaksanakan pada tanggal 21, dan besok selama 2 hari akan dilakukan pelatihan bagaimana pengamanan di kapal bila terjadi sesuatu hal. Artinya bahwa segala persiapan telah dilakukan termasuk bagaimana penjagaan keamanan. Bahkan kami juga sempat di dalam pertemuan kemarin perwakilan bahwa barang-barang yang tidak perlu atau seperti laptop atau handphone lainnya itu kalau bisa ditinggal, karena memang pengalaman dari Mafia Marmara 2010 lalu bahwa semua barang-barang yang dibawa itu diambil, bahkan orang-orangnya kemudian ditahan dari 2 hari sampai 10 tahun dan akhirnya kemudian dijemput oleh kedutaan masing-masing dan dideportasi. Tapi tentu saja misi ini adalah misi benar-benar misi kemanusiaan. Bagaimana membawa 5.500 ton bantuan makanan, minuman, alat kesehatan ke Gaza dan bisa sampai dengan selamat. Dan tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di Laut Mediterania nanti. Tapi yang pasti dari kesepakatan dalam pertemuan tiap malam bahwa semua sepakat akan terus melakukan aksi misi kemanusiaan ini, dan kami tidak membawa senjata, tidak membawa yang lainnya, hanya membawa misi kemanusiaan dan solidaritas untuk membuka blokade Gaza, karena memang kondisi di Gaza saat ini kekurangan bahan makanan dan butuh perhatian karena memang sudah memasuki 7 bulan sejak Israel melakukan blokade terhadap Gaza. Anggi. Baik, mudah-mudahan nanti keberangkatannya bisa lancar sesuai dengan rencana. Terima kasih Desi Fitriani untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Istanbul, Turki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.